Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilas Doa, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mari bersama-sama memahami seputar keutamaan bulan Zulhijjah. Sahabat Kilas Doa, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Islam, sekaligus menjadi nikmat yang sangat besar dan harus disyukuri, adalah menjadikan waktu-waktu tertentu untuk setiap ibadah tertentu agar umat Islam meraih pahala lebih banyak di waktu tersebut. Ibaratnya, waktu itu sebagai media bagi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Di antaranya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah, semua ketaatan dan kebaikan umat Islam menjadi ibadah dan pahalanya sangat besar. Tentu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar dan patut disyukuri ini tidak bisa ditemukan di waktu lain. Sebagaimana Allah berfirman, wal fajri walayalin as, demi fajar, demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1-2. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam mengartikan ayat kedua, yaitu walayalin as. Ada yang berpendapat yang dimaksud adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat 10 hari awal Muharram, dan ada juga yang berpendapat 10 hari awal Zulhijjah. Hanya saja pendapat yang sahih sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir adalah pendapat ketiga, yaitu 10 hari di awal Zulhijjah. Alasan ketiga dari perbedaan pendapat tersebut, menurut pendapat pertama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak hanya itu, di antara malam-malam itu juga bertepatan dengan Lailatul Qadar. Menurut pendapat kedua, karena pada Muharram terdapat hari yang sangat mulia, yaitu hari Asyura. Sedangkan alasan pendapat ketiga, karena pada Zulhijjah bertepatan dengan kesibukan umat Islam dalam menjalankan pilar Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Sebagai bukti keutamaan 10 hari awal Zulhijjah, ialah Allah bersumpah atas nama Fajar dan malam 10 awal Zulhijjah. Semua itu sebenarnya tidak lepas dari beberapa kemuliaan di dalamnya. Kata kemuliaan di sini bisa diartikan dengan dua arti. Pertama, kemuliaan dan keagungan secara ukhrawi, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua, kemuliaan dan keagungan secara duniawi, seperti harusnya bersyukur saat itu disebabkan kenikmatan yang telah Allah berikan. Maksud dari kemuliaan ukhrawi dengan mengesahkan Allah adalah bahwa pada hari itu semua umat Islam berkumpul dalam rangka mensucikan Allah dari segala sekutu dan kekurangan. Dikemas dengan ibadah haji bagi yang mampu, dan dengan melaksanakan sholat Idul Adha bagi yang tidak mampu. Dengannya Allah akan memberikan pahala bagi mereka yang mengerjakannya. Tentunya pahala yang diberikan akan dinikmati kelak di akhirat. Sedangkan yang dimaksud kemuliaan secara duniawi adalah
Pada hari tersebut, umat Islam ditakdirkan sebagai makhluk yang beriman kepada Allah dan mempercayai semua ketentuannya. Tidak ada nikmat yang lebih besar selama di dunia selain nikmat Islam dan iman. Berkaitan dengan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayamil a'malu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayam, yakni ayamul usri." Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisai'in. Rawahul Bukhari. Tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Rasulullah menghendaki 10 hari awal Dzulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan suatu apapun, atau yang disebut dengan mati syahid." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, seolah Rasulullah SAW hendak memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada para sahabat dan umatnya untuk tidak menyia-nyiakan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan perbandingannya dengan jihad di jalan Allah. Motivasi itu disampaikan Rasulullah SAW tidak lain karena banyaknya manfaat dan agungnya kemuliaan pada hari itu. Di antara hari tersebut terdapat hari Arafah dan hari penyembelihan hewan kurban, sekaligus menjadi hari pelaksanaan ibadah haji. Semuanya tidak diragukan kemuliaan dan keagungannya. Umat Islam sepakat bahwa hari-hari tersebut merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis di atas juga memberikan pemahaman bahwa adanya keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara khusus meniscayakan hari-hari tersebut lebih mulia di hari lainnya. Semua ibadah dan amal kebaikan yang dilakukan saat itu lebih mulia dan lebih besar pahalanya daripada hari-hari lainnya. Karenanya tidak heran jika Rasulullah SAW sangat memotivasi para sahabat dan umatnya untuk melakukan ibadah dan amal kebaikan pada hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya sangat beruntung bagi umat Islam yang bisa menjumpai 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan dapat melakukan ibadah disertai berbagai kebaikan lainnya. Semua itu merupakan nikmat sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang dikehendaki. Tidak sepantasnya umat Islam menyia-nyiakan hari yang sangat berlimpah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam yang menjumpai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mempunyai momentum untuk melakukan ibadah dan kebaikan dengan pahala yang lebih besar dibanding hari-hari lainnya. Sepatutnya hari-hari mulia itu dijadikan kesempatan untuk lebih giat dan semangat dalam menjalankan semua kewajiban, menambah ibadah sunnah, dan melakukan berbagai kebaikan melebihi kesehariannya. Sahabat Kilas Doa, dengan mengetahui dan memahami keutamaan dan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa lebih meningkatkan amal kebaikan pada hari-hari tersebut. Dan semoga pembahasan ini dapat mudah dipahami serta bermanfaat. Dan perlu diketahui juga bahwa selain pembahasan ini, kami juga memiliki pembahasan-pembahasan lain seperti niat puasa Arafah dan Tarwiyah, dan juga niat puasa sebelum Idul Adha.
silahkan cek video lainnya. Semoga kalian semua bisa menemukan banyak hal di channel Kilas Doa. Dari kami dicukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.